Salam olahraga, salam pecinta kuda, salam horse lovers dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Equinesia. Ya, kali ini saya mau coba ya, ngobrol dikit, review dikit hasil kemarin pacuan kuda di Indonesia Derby. Ya, meskipun sudah 2 minggu berlalu ya sejak Indonesia Derby 2025 kemarin, tapi kayaknya pembahasan tentang race ini masih bisa dibilang cukup hangat lah ya, cukup menarik buat dibahas gitu ya, terutama untuk para pecinta pacuan kuda ya khususnya, karena momen bersejarah ini bisa dibilang cukup epic, terus cukup menarik gitu ya, karena dia melahirkan sejarah baru gitu kan, raja baru di pacuan kuda, yaitu King Argentine, sang penguasa Triple Crown 2025. Selamat sebelumnya buat King Argentine dan seluruh tim King Halim gitu ya, yang sudah menyabet gelar Triple Crown ini. Nah, sebenarnya apa sih Triple Crown ini? Triple Crown ini sebenarnya supremasi atau kasta tertinggi lah ya di dunia pacuan kuda, dan ini dalam sejarah Indonesia baru ada 3 harusnya ya. Seingat saya ada 3. Yang pertama itu di 2002 itu ada Manik Trisula, terus di 2014 kembali ada Johar Manik ya, dan terakhir gitu ya. Jadi setelah sekian tahun, kurang lebih 11 tahun kosong gelar ini gitu ya. Nah, itu disabet sama King Argentine. Jadi baru 3 kuda nih dari sekian banyak race pacuan kuda di Indonesia, baru 3 kuda yang menyabet gelar Triple Crown gitu kan. Dan salah satunya si King Argentine dari King Halim Stable Jawa Barat gitu kan. Nah, kemenangan seri pertama di bulan April, terus kemudian disusul seri kedua di bulan Mei ya, itu membuat nama King Argentine ini sebenarnya udah difavoritkan lah oleh banyak para pecinta kuda. Bisa dibilang ya sudah cukup terkenal ya, dan mungkin di atas angin dibanding kuda-kuda yang lain gitu kan, sudah punya nama gitu kan, karena konsistensinya itu luar biasa. Nah, mari kita coba lihat ya videonya, di cuplikan ya salah satu race King Argentine menyabet gelar ini kan Triple Crown. Kita lihat nih. King Argentine mulai masuk, saudara-saudara. Kita nantikan Sydney All Star, King Argentine dan Princess Cafe akan dicoba dari arah dalam. Kita nantikan the last corner. Kita nantikan siapakah yang berhasil menjadi juara di Indonesian Derby 2025. Last corner, Argentina datang dari arah luar. Begitu cepatnya saudara-saudara. Kita nantikan Romantic Spartan datang dari arah luar. King Argentina, Romantic Spartan, King Argentina. Kita menjadi saksi pecahnya Triple Crown saudara. King Argentina. Saya sendiri sih udah lihat beberapa cuplikan, terus di YouTube juga ada gitu ya, beberapa kali saya tonton. Ini cukup menarik gitu untuk dibahas ya. Yang pertama itu dari style pacuan ini sendiri, dia menampilkan ada 2 nih kalau saya lihat ya. Dari Sydney All Star, yang pertama dia memimpin ya, jadi dia menerapkan strategi front runner, dia leading dari sejak awal gate dibuka, dari sejak start dia memimpin kuda-kuda ya kan, yang lain di paling depan gitu kan, paling depan hampir kurang lebih bisa 10 jarak panjang kuda ada mungkin ya. Habis itu King Argentine sendiri dia nggak terpancing dengan strategi si Sydney All Star ini. Dia ada pakai strategi mid pack ya kan, jadi berbarengan kuda yang lain gitu kan, rapat gitu sampai di jarak 900-800 meter terakhir sebelum garis finish. Dia menjadi stalker gitu kan, menerapkan strategi stalker. Nah, gaya King Argentine ini sebenarnya dari race-race sebelumnya gitu ya, memang dia menerapkan style ini gitu kan.
jadi dia nggak mau leading di depan gitu kan. Dia kasih kuda lain lah ya untuk leading, tapi di dekat-dekat garis finish, nah itu baru dia mulai tancap gas. Nah sayangnya si Sydney ini agak sulit ditebak ya, khususnya karena dia mungkin, yang saya dapat informasinya ya, dia baru comeback dari cedera, cuman nggak tahu benar atau enggaknya. Jadi dia habis cedera comeback gitu kan, baru recovery juga, terus jadi gaya larinya ini jadi kayak inkonsisten gitu ya, atau kurang stabil lah. Nah selain itu perubahan joki ya, kalau saya dapat infonya juga di derby ini untuk Sydney All Star ada perubahan joki atau ridernya, itu baru dipilih 2 minggu sebelum event final ini gitu kan, yaitu dari Fajar Walangitan ke Tripan Eri. Nah ini mungkin jadi salah satu faktor juga gitu kan menurut saya. Jadi 2 komponen itu sih, kondisi kuda dan perubahan joki ini penentu sih sebenarnya gitu kan. Menurut saya pribadi analisa 2 ini yang menjadi faktor kenapa Sydney All Star jadi ya ketinggalan jauh gitu. Nah strategi Sydney All Star sendiri, kalau jaraknya mungkin di bawah 2000 meter ya kan, mungkin 1300 atau 1600 lah let's say gitu kan, nah itu mungkin cocok. Jadi dia start ambil sprint jauh gitu kan dari gerombolan yang lain. Nah itu selama dia bisa maintain pace-nya, dia maintain stamina, speed-nya, saya rasa itu bisa dipakai gitu kan strategi si Sydney All Star. Masalahnya ini jaraknya yang di seri 3 ini 2000 meter, jadi kayaknya dia udah habis bahan bakar gitu kan. Itu sih salah satunya gitu kan. Terus di sisi lain juga King Argentini tampil stabil ya kan, sudah kelihatan lah seri 1, 2, terus terutama jokinya juga Jamie Runtu itu pengalamannya juga luar biasa, 2 times gitu ya, gak usah diragukan lagi. Jadi mereka berdua nih, kuda dan jokinya itu udah kayak bonding ya, udah percaya diri yang penuh gitu kan, terus bisa ngatur ritme, ngatur strategi, akhirnya ya mereka lolos gitu kan. Nah ini sebenarnya sih saya bisa bilang ya udah expected lah. Kalau saya sendiri sih udah menjagokan King Argentin ya dari pertandingan sebelumnya gitu kan. Nah, ini cukup menarik, epic ya kan? Dan cukup menghibur sih buat saya gitu kan. Jadi nggak cuma kecepatan aja, tapi strategi juga berjalan di sini gitu. Nah menariknya nih di race terakhir, jarak mungkin 300 meter terakhir lah ya, 400 meter terakhir itu si Princess Gavi ini juga saya bilang epic banget gitu menangnya dia. Harusnya dia dibayang-bayangin oleh Romantic Spartan, Wonderland dan kawan-kawan yang lainnya itu dia hampir tertinggal sebenarnya, tapi dia bisa ambil posisi rebut juara 2 gitu kan. Ya, akhirnya dia tancap gas juga, dia biarkan King Argentin meluncur di depan dia dibayang-bayangin 2-3 kuda ya, Romantic Spartan dan yang lain, salah satunya saya lupa, Wonderland ya mungkin. Nah dia kejar sampai garis finish dapat nomor 2. Jadi dua-duanya dari King Halim, juara 1, juara 2 itu King Halim the best lah. Patut diacungi jempol ya pelatih, krunya, timnya gitu kan. Strateginya luar biasa gitu. Princess Gavi ini saya rasa juga kandidat juga sih, udah juara juga gitu kan, dengan joki Hadiswolf gitu, Omani gitu kan. Ya kesimpulannya simpel ya, kalau dari saya sih saya melihat ya King Argentin ya is the king, dia menjadi raja di Indonesia Derby ini emang layak gitu kan. Secara konsistensi dia cukup stabil, terus bisa diandalkan, kuat, stamina juga nggak kaleng-kaleng, jokinya juga luar biasa, cukup berpengalaman gitu ya, dan strateginya juga memang sudah teruji lah gitu kan. Nah kalau Sydney All Star ya saya kembalikan lagi ke netizen gitu kan, coba kalian komen menurut kalian apa kekurangannya gitu ya,
terus Wonderland terutama di seri sebelumnya King Argentine itu dibayangin sama Wonderland, tapi di sini kok saya juga nggak melihat ya si Wonderland ini bisa mengimbangi Princess Gavi dan King Argentine gitu ya di podium. Jadi saya surprise juga itu Wonderland. Terus yang pasti Indonesia Derby ini di 2025 pasti akan jadi cerita legenda gitu ya di dunia Indonesia pacuan kuda gitu kan, karena selalu dikenang bukan hanya soal kemenangan ya, tapi pastinya dengan lahirnya raja baru pacuan kuda Indonesia ini, saya rasa King Argentine sang penguasa Triple Crown 2025 layak dan selamat ya buat King Argentine. Buat kuda-kuda yang lain jangan putus asa ya, tetap berlatih dan semangat gitu ya. Salam olahraga. Sekian dari saya. Jangan lupa klik and subscribe channel Equinesia dan saksikan video-video saya berikutnya.